antum diperingatkan umpamanya ada badai yang akan datang, apa yang akan antum lakukan? Dikatakan ini perkiraan 2 hari lagi ada badai yang tiba sampai ke komplek ini. Diharapkan semua penduduk komplek ini untuk mengungsi. Ngungsi enggak mereka? Berdiri semua. Padahal belum tentu badai itu datang. Neraka pasti datang. Tapi kita santai. Seakan-akan sesuatu yang tidak akan terjadi. Itulah kata Allah Jalla Jalaluhu. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Lebih mementingkan keselamatan tubuh kalian. Mementingkan keselamatan harta kalian. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi buat kalian. Hijrah berkali-kali itu ada. Allah yang berfirman tentang masalah itu dalam surat An-Nisa ayat 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kufur, lalu beriman lagi, lalu kufur, lalu dia kufur lagi, dan pada saat itu Allah nggak sebutkan dia kembali kepada iman, tapi Allah katakan izdadu kufra, dia terus tambah parah kekufurannya. Itulah orang-orang yang Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya, dan Allah nggak akan kasih petunjuk lagi sama dia. Hadirin, jangan sampai terjatuh, karena kalau kita terjatuh setelah hijrah, untuk bangkit kedua kali beratnya minta ampun, lebih susah. Tapi sebagian yang lain mengatakan ada kemungkinan, tapi peluangnya tipis. Bagaimana kalau ada orang agamanya baik tapi tidak terhadap sesama manusia? Berarti agamanya belum baik. Kalau agamanya baik, dia akan jaga hubungan sama Allah, hubungan sama makhluk. Makanya pernah ada dalam hadis Muslim, pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, di Madinah ini ada wanita yang tidak pernah tinggalkan sholat malam, tidak pernah tinggalkan puasa sunnah. Tapi lisannya tajam, nyakitin tetangganya. Ya. Maka kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Hubungan sama Allah, sama hubungan sama manusia harus dijalin. Makanya dalam Islam ada pelajaran tentang adab, akhlak, ya. Karena memang seperti itu. Harusnya kita faham masalah ini. Bapak Ibu sangka dosa itu berzina, dosa itu minum khamar, dosa itu sabu-sabu. Itu dosa orang awam. Dosa orang yang sudah ngaji apa? Membiarkan orang susah tak makan. Itu dosa. Jadi dosanya pakai kelas juga. Ada dosa kelas ekonomi, ada dosa kelas VVIP. Orang yang sudah ngaji bertahun-tahun, itu dosanya bukan minum khamar, bukan berjudi, bukan berzina. Itu dosa kelas rendah. Dosanya tak peduli melihat orang yang ada di sekitar, di tepi matanya dia. Jangan kita berpikir yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah zikir, saya masuk surga. Enak aja. Pernah ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid, kemudian dia langsung mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Lalu Nabi SAW menghadap ke arah orang itu lalu mengatakan, istajala hadha, orang ini tergesa-gesa sekali. Semestinya dia memuji Allah dulu, baru kemudian dia membacakan salawat kepadaku, kemudian dia menyampaikan hajatnya. Panggil nama-nama Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka mintalah kepadanya. Kemudian dia meminta sesuatu yang baik. Boleh menyampaikan hajatnya apa saja, yang penting baik. Jangan meminta yang haram. Karena Allah suci, baik, sempurna, tidak terima kecuali yang suci dan baik juga. Kemudian juga harus dia menghindari yang keempat dalam adabnya adalah makanan, minuman, pakaian yang haram. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, bagaimana Allah terima atau berikan sementara makanan, minuman dan pakaiannya haram. Hai orang-orang beriman, mengaku beriman, dengarkan. Allah bilang, jangan sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu, diceritakan, direndahkan lebih baik dari mereka. Kita kan bisa lihat dari amalan-amalan hariannya orang. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.
Dan janganlah suka mencelah dirimu sendiri. Dia lihat dirinya di kaca, kenapa saya jelek ya? Loh, kamu juga tuh ciptaan Allah. Lalu Allah bilang, jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sudah dengar? Karena bisa jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang masuk surga karena dosa, dan bisa jadi seorang masuk neraka karena ketaatan. Kok bisa demikian? Seorang masuk surga karena dosa, setelah dia berdosa dia selalu ingat-ingat dosa tersebut. Dia selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu takut dengan neraka jahanam. Dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang timbul dari dirinya, istighfar yang selalu mengalir di lisannya, ini mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi seorang masuk neraka jahanam gara-gara ketaatan. Bagaimana bisa? Yaitu dia ujub dengan ketaatannya. Kalau dilihat orang bermaksiat maka dia hina habis-habisan. Kok bisa seperti itu? Kok bisa? Dia ujub. Dia ujub, merasa hebat dibandingkan yang lain. Ujub dengan dakwahnya, ujub dengan tulisannya. Banyak. Akhirnya ketaatan yang dilakukan, dakwah, salat malam, sedekah, ini mengantarkan dia kepada neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ana takut sekali dari azab kubur. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur manakala kita mampu menjawab 3 pertanyaan di dalam hidup secara amaliyah, aplikatif. Jadikan Allah sebagai Rabb, jadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul, jadikan Islam sebagai syariat harian Anda. Itu yang bisa menyelamatkan Anda di alam kubur. Karena pertanyaannya jelas. Pertanyaannya telah Allah sampaikan kepada kita. Pertanyaan ujian itu di alam barzakh sudah dibocorkan pertanyaannya. Tinggal kita sekarang merangkai jawaban sebelum datang pertanyaan itu. Namun masih banyak yang mengaku beragama Islam tapi enggan mendirikan sholat 5 waktu dengan berbagai macam alasan. Dan fenomena ini sering kita sebut dengan istilah Islam KTP atau beragama Islam hanya sebagai identitas untuk mengisi kolom agama dalam kartu tanda penduduk. Bagi yang sedang malas sholat atau bahkan tidak pernah sama sekali mendirikan sholat, barangkali video yang satu ini bisa membangunkan hati agar bisa kembali semangat mendirikan sholat. Video yang diunggah ke grup Facebook Ahbabul Mustafa pada tanggal 2 Maret lalu ini memperlihatkan bagaimana seorang pria gila sedang mendirikan sholat di sebuah gubuk kecil. Meski akalnya sudah tidak waras lagi, tapi pria tersebut terlihat melakukan sholat dengan gerakan yang benar. Pada caption video tersebut dituliskan, ketika si gila ini lupa jadi dirinya, tapi ia tidak lupa kepada penciptanya. Sedangkan si waras tahu betul siapa dirinya, tapi kadang ia lupa kepada Tuhannya. Siapakah yang gila sesungguhnya? Tanpa memakai baju dan hanya mengenakan celana lusuh, orang gila itu terlihat sedang sujud lalu kemudian duduk tahiyat akhir. Setelah selesai sholat, ia tampak berdiam diri seolah sedang